Halo semuanya, perkenalkan saya Afifah Lutfi Ramadhani dari kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fisika inti dan radioaktivitas. Jadi pertama kita akan masuk ke dalam fisika inti. Di dalam fisika inti ini terdapat 3 rangkaian materi. Yang pertama inti atom, defek massa, dan energi ikat inti. Pertama-tama kita masuk ke dalam struktur inti atom. Di inti atom ini terdapat elektron, proton, dan neutron. Elektron itu adalah partikel yang bermuatan negatif. Proton adalah partikel yang bermuatan positif dan neutron adalah partikel yang tidak bermuatan. Kemudian inti atom dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu X, A, Z. X adalah nama unsur atom, Z adalah nomor atom, dan A adalah nomor massa. Karena A adalah proton ditambah neutron, maka A sama dengan Z ditambah N hingga jumlah neutron adalah N. Sama dengan nomor massa dikurangi dengan nomor atom, maka N sama dengan A dikurangi Z. Di sini kita dapat lihat contoh, di sini ada unsur Li atau litium, dan di sini diketahui X sama dengan litium, Z sebagai nomor atom atau jumlah protonnya itu 3, dan Z sebagai jumlah elektron adalah 3, dan A adalah 7. Dan di sini yang ditanyakan adalah jumlah neutron. Maka kita menggunakan rumus neutron tadi, yaitu N sama dengan A dikurangi Z. Dan kita masukin nilai A yaitu 7 dan kita memasuki nilai Z yaitu 3. Kita kurangi dan hasilnya mendapatkan 4 neutron. Selanjutnya kita masuk ke defek massa. Massa suatu atom dinyatakan dengan satuan massa atom atau SMA, di mana 1 SMA itu sama dengan 1/12. Massa atom karbon itu sama dengan 1/12 dikali 12 karbon, yang hasilnya 12,000 SMA. SMA dikonversikan ke kilogram menjadi 1 SMA sama dengan 1,66 dikali 10 pangkat min 27 kg. Dan dapat disetarakan dengan energi elektron volt atau EV, yaitu 1 SMA bernilai 931,5 MeV. Selanjutnya, inti atom itu tersusun oleh proton dan neutron, tetapi jumlah massa proton dan massa neutron ataupun massa nukleonnya itu mempunyai massa inti yang lebih kecil daripada massa nukleon. Maka dapat disebut dengan defek massa. Defek massa sendiri adalah selisih antara gabungan massa nukleon pembentuk inti atau proton ditambah dengan neutron dengan massa inti. Defek massa dapat berubah menjadi energi yang mengikat inti atom. Defek massa sama dengan massa proton ditambah neutron kemudian dikurangi dengan massa inti atom. Massa proton sama dengan nomor atom atau Z dikali dengan massa proton atau MP. Neutron sama dengan nilai A dikurangi Z dikali massa neutron atau Mn. Dan massa inti itu Mi. Jadi dapat dituliskan secara ilmiahnya yaitu delta M sama dengan Z dikali MP ditambah dalam kurung A dikurangi Z kemudian dikali Mn dan dikurangi dengan Mi. Di sini dapat kita lihat contoh soalnya yaitu massa inti atom 20 Ca 40 adalah 40,078 SMA. Jika massa protonnya sama dengan 1,0078 SMA dan massa neutronnya itu 1,0087 SMA. Defek massa pembentukan 20 Ca 40 adalah di sini dapat kita ketahui adalah nomor atomnya itu 20, nomor massanya 40, kemudian kita kurangin nomor atom dengan nomor massanya itu menjadi 20, massa intinya itu 40,078 SMA, massa neutronnya itu 1,0087 SMA dan massa protonnya itu 1,0078 SMA. Dan di sini ditanyakan tentang defek massanya. Langsung saja kita masukin rumusnya yaitu delta M sama dengan Z dikali MP ditambah A dikurangi Z dikali Mn dan dikurangi Mi. Z itu nilainya 20 dikalikan dengan MP-nya 1,0078 ditambahkan A dikurangi Z-nya itu yaitu 40 dikurangi 20 dan dikalikan 1,0087 dan dikurangi 40,078. Kita kurangi dulu 40,20-nya yaitu hasilnya 20, kemudian
kita kali 20 dikali 1,0078, kemudian 20 dikali 1,0087, kemudian kita kurangi 40,078 yang menghasilkan 40,33 dikurangi 40,078 dan hasil akhirnya adalah 0,252 SMA. Kemudian kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu energi ikat inti. Energi ikat inti adalah energi yang diperlukan untuk memisahkan inti atom menjadi proton-proton dan neutron-neutron. Defek massa akan menyatakan nilai energi ikat inti dengan hukum kesetaraan massa energi Einstein. Jadi, energi ikat itu sama dengan delta M dikali C pangkat 2. Jika delta M dalam satuan kilogram. Dan jika dalam satuan SMA, energi ikat itu menjadi delta M dikalikan 931 MeV. C adalah kecepatan cahaya yang bernilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Contohnya di sini ada soal, apabila massa inti 6C12 sama dengan 12, massa protonnya itu 1,00783 SMA dan massa neutronnya itu 1,008665 SMA. 1 SMA itu adalah 931 MeV. Jadi, energi ikat inti tersebut besarnya berapa? Di sini kita ketahui nomor atomnya itu 6, nomor masanya adalah 12, neutronnya adalah 6, hasil dari nomor atom dan nomor massa dikurangi, kemudian massa intinya 12,00 SMA, massa neutronnya 1,008665 SMA, dan massa protonnya itu adalah 1,00783 SMA. Dan yang ditanyakan di sini adalah energi ikat intinya. Kita masuki saja rumusnya, yaitu pertama-tama kita mencari defek massanya. Kita masuki rumus defek massa dan menghasilkan 0,09897 SMA. Kemudian baru kita mencari energi ikat intinya. Karena kita sudah mengetahui defek massanya itu adalah 0,09897 SMA, maka kita masukkan rumus energi ikat inti yang menggunakan 1 SMA 931 MeV, yaitu rumusnya energi sama dengan delta M dikali 931 MeV. Kita masukkan nilai defek massanya tadi, yaitu 0,09897 kita kalikan dengan 931 MeV yang menghasilkan 992,141 MeV. Kemudian kita masuk ke materi energi ikat tiap nukleon. Energi nukleon sama dengan energi ikat atau A. Energi nukleon sama dengan energi rata-rata tiap nukleon. A sama dengan jumlah nukleon atau proton dan neutron. Di sini ada contoh soal tentang defek massa dan energi ikat per nukleon. Di sini kita ketahui Z-nya adalah 92, A-nya adalah 238, dan neutronnya adalah 146. MI-nya 238,0576 SMA dan massa neutronnya itu adalah 1,00867 SMA dan massa protonnya adalah 1,00728 SMA. Dan ditanyakan adalah energi ikat tiap neutron. Pertama kita mencari defek massanya. Defek massanya kita di sini menghasilkan 1,88482 SMA. Setelah mendapatkan nilai dari defek massanya, kita mencari energinya. Di sini kita masukkan saja langsung nilai defek massanya, kita kalikan dengan 931 MeV yang menghasilkan 1755,7098 MeV. Setelah kita mendapatkan nilai energinya, kita masukkan ke dalam rumus energi ikat tiap nukleon, yaitu energi dibagi dengan nomor massa. Di sini energi kita mendapatkan 1755,7098, kemudian kita bagi dengan 238 yang menghasilkan 7,38 MeV. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu radioaktivitas. Radioaktivitas ini terbagi menjadi 3 materi, yaitu partikel alfa, partikel beta, dan sinar gamma. Unsur-unsur yang memiliki proton Z lebih dari 83 adalah inti atom yang tidak stabil. Untuk mencapai kestabilan, maka inti atom akan memancarkan partikel radioaktif.
Peristiwa ini disebut dengan radioaktivitas. Partikel-partikel yang dipancarkan oleh inti yang tidak stabil antara lain adalah partikel alfa, beta, dan sinar gamma. Pertama kita masuk ke dalam radioaktivitas pemancaran partikel alfa. Partikel alfa adalah inti dari helium yang dipancarkan suatu inti yang tidak stabil. Maka lambang dari partikel alfa adalah sama dengan lambang helium, yaitu helium 42. Saat bergerak di udara, partikel ini memiliki daya ionisasi yang besar dibandingkan dengan partikel lainnya. Namun daya tembusnya paling rendah dibandingkan partikel lainnya. Suatu inti atom yang memancarkan partikel alfa akan mengalami pengurangan 4 nomor massa dan 2 nomor atom. Reaksinya seperti ini. Kemudian, reaksi ini menunjukkan bahwa inti X meluruh menjadi inti Y dengan memancarkan partikel alfa dan membebaskan energi E. Pada reaksi ini berlaku hukum kekekalan nomor massa dan nomor atom. Jadi, nomor atom di sebelah kiri reaksi sama dengan nomor atom sebelah kanan reaksi. Seperti Z sama dengan Z dikurang 2 ditambah 2. Begitu juga dengan nomor massanya. A sama dengan A dikurangi 4 ditambah 4. Dalam hal ini berlaku hukum kekekalan massa energi. Hukum ini menyatakan jumlah massa di kiri reaksi sama dengan jumlah massa di kanan reaksi plus massa yang sudah diubah menjadi energi E. Seperti Mx sama dengan My ditambah M alpha ditambah delta M. Mx sama dengan massa atom M, My adalah massa atom Y, dan M alpha adalah massa partikel alpha. Dan delta M sendiri adalah massa yang telah dirubah menjadi energi. Massa yang berubah menjadi energi adalah delta M sama Mx dikurangi My ditambah M alpha. Sementara untuk energi yang dibebaskan adalah energi sama dengan delta M dikalikan dengan 931,5 MeV. Kemudian kita masuk ke pemancaran partikel beta. Inti yang tidak stabil yang memiliki neutron lebih dari proton akan memancarkan partikel beta. Agar intinya ini stabil, neutron akan diubah menjadi proton dengan memancarkan partikel beta. Seperti ini. Partikel beta memiliki daya ionisasi dan daya tembus yang besar di antara partikel lainnya. Jadi partikel beta ini memiliki daya ionisasi dan daya tembus yang lebih besar dibandingkan partikel alfa dan sinar gamma. Kemudian, suatu inti atom yang memancarkan partikel beta akan mengalami penambahan nomor atom sebesar 1. Namun, masanya tetap. Seperti ini. Dan kita masuk ke radioaktivitas yang terakhir, yaitu pemancaran sinar gamma. Sinar gamma adalah gelombang elektromagnetik yang tidak bermassa dan tidak bermuatan. Lambangnya seperti ini. Dan sinar gamma memiliki daya ionisasi yang paling rendah tetapi memiliki daya tembus yang paling besar. Suatu inti atom yang memancarkan sinar gamma tidak mengalami perubahan nomor atom maupun nomor massanya. Seperti ini. Waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan zat untuk meluruh menjadi setengahnya. Nilai paruh dapat ditentukan dengan T setengah sama dengan 0,993 dibagi dengan lambda. T setengah dan lambda konstanta laju peluruhan. Untuk menentukan massa atau zat sisa peluruhan dapat diketahui dari persamaan N sama dengan setengah pangkat T per T dikali NO. T sama dengan waktu paruh. NO adalah jumlah zat mula-mula. Dan N adalah jumlah zat sisa peluruhan atau massa. Ini adalah contoh soalnya. Berdasarkan grafik peluruhan di bawah ini, maka jumlah inti zat radioaktif setelah meluruh 1 jam adalah, di sini dapat kita ketahui bahwa NO-nya itu adalah jumlah inti awalnya, dan T setengahnya atau waktu paruhnya itu adalah 10 menit, dan T kecilnya itu atau waktunya itu adalah 1 jam. 1 jam itu 60 menit, dan yang ditanyakan di sini adalah jumlah inti akhir. Kita jawab, di sini kita masukin rumusnya, yaitu N0 dalam kurung setengah pangkat T per T setengah. Kita masukkan nilainya adalah 60 per 10. Kita bagi 60 per 10 itu mendapatkan hasil 6, dan kita mendapatkan hasil akhirnya itu adalah N0
0 adalah 1/64. Kemudian kita masuk ke penerapan penggunaan radioaktif. Di sini kita ada dalam kehidupan sehari-hari kita ada menggunakan garam. Garam di sini merupakan isotop radioaktif karena mengandung potasium klorida. Kemudian fotosintesis, isotop C-14 dan juga isotop 0-17 saat ini digunakan untuk mengamati proses fotosintesis pada tanaman dan juga rokok dan radioterapi. Ini adalah video penerapannya. Dari saya, semoga penjelasan yang telah saya jelaskan dapat dimengerti. Terima kasih.